sejahtera kami ucapkan. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 4 Pamungrejo, kepada yang kami hormati Bapak Ibu narasumber calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SD 4 Pamungrejo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yakni pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salam beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan akhlak beliau kita jadikan sebagai suri tauladan kita bagi bapak ibu guru untuk mendidik putra putri generasi penerus bangsa yang hebat serta bermartabat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat sambutan calon guru penggerak, acara yang kelima pemaparan materi tentang keyakinan kelas yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Acara akan berhenti sejenak dengan isoma pada pukul 12 sampai 12.30 Bapak Ibu. Selanjutnya acara dilanjutkan yakni acara ketujuh pemaparan materi tentang 5 posisi kontrol yang juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan pemaparan yang terakhir yakni materi tentang segitiga restitusi disambung dengan diskusi, dan acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Demikian susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yakni doa, kepada Bapak Abdul Sattar kami mohon untuk berkenan memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ibu yang saya hormati, khusus kepala sekolah, alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu. Mudah-mudahan acara aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 9 ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, bisa bermanfaat, terutama khususnya atas calon guru penggerak Bapak Ferdi Hermanto, Ibu Sumarila, dan ini bisa mendatangkan kemanfaatan bagi sekolah kita, teman-teman kita yang lain, sehingga ilmunya bisa tertularkan kepada kita semua. Al-Hadiniyah insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana innaka antas sami'ud du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi barakati hadhil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga yakni sambutan Ibu Kepala Sekolah, kepada beliau Ibu Istirohah SAG MSI disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang sangat saya hormati teman-teman keluarga besar dari SDN Pakamejo, Bapak Ibu guru, wabil khusus kepada calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat hidayah dari Allah, pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam bukan juga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu beserta diseminasi yang sangat saya hormati, alhamdulillah dengan dilaksanakan acara seperti ini merupakan kegiatan yang mana untuk menyebarkan informasi dari calon-calon guru penggerak kepada kita semua secara efektif. Kepada siapa? Kepada kita semua, agar kita ini bisa memahami informasi-informasi yang akan disampaikan dengan secara baik. Dan tentunya yang akan disampaikan ini pun relevan dengan kita semua, dengan kebutuhan kita selaku pendidik. Dan alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini menjadikan kita termotivasi juga. Ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan ini tentunya bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil yang positif, tentunya positif yang akan disampaikan. Karena apa? Relevan dengan kebutuhan kita semua. Mudah-mudahan dengan acara ini pun bisa memotivasi kita semua yang masih belum menjadi guru penggerak. Walaupun walaupun Bapak Ibu calon guru penggerak, tapi sudah bisa memotivasi kita semua. Utamanya yang bisa masuk di calon guru penggerak tentunya yang juga ada minatnya. Di sini ada 6 kalau tidak salah. Yang paling tidak tahun depan ada pendaftaran untuk guru penggerak bisa mengikuti. Itu salah satu bentuk motivasi yang akan diberikan oleh calon guru penggerak kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak berpanjang lebar karena tentunya materi atau informasi-informasi yang akan disampaikan dalam acara diseminasi ini tentunya masih banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan atas sambutannya. Melanjutkan mata acara berikutnya yakni sambutan calon guru penggerak yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Endah Novidiana. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pakamejo, kepada Bapak Ibu Guru SDN Pakamejo yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif HNCGP Angkatan 9. Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan karena sudah berkenan hadir mengikuti undangan kami. Kegiatan ini tujuannya untuk diseminasi, Ibu. Kami juga terima kasih banyak Ibu karena sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa ilmu yang kami dapatkan. Bapak Ibu, semoga hari ini nanti semua materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan demi kemajuan sekolah kita juga. Perlu kami sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, ini adalah salah satu kegiatan di
Ramah 9, yaitu program aksi nyata pada modul 1.4. Nah, kami harus melakukan aksi nyata baik ini ke lingkungan sekolah maupun ke lingkungan kelas masing-masing. Nah, sebagai aksi nyata kami, yang pertama kami lakukan mengadakan kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak ini sebelumnya kami sampaikan bahwa jangan dilihat kerutan kami, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering bersani Pak Her, mungkin Bu Mulan atau saya ini kadang sepaneng, kadang pusing, atau kadang kok kayak ngerjakan tugas terus nih. Kabupaten memang ini nyatanya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ini semua adalah proses bagaimana kita menjadi guru yang lebih profesional lagi. Sekedar promosi, mungkin setelah ini dari kita bertiga bisa jadi inspirasi, bisa jadi contoh bagi Bapak Ibu guru untuk kemudian ikut mendaftarkan juga di program guru penggerak, karena yang tentunya manfaatnya itu tidak sedikit. Yang pertama, manfaat bagi kita sendiri Bapak Ibu di guru penggerak ini, memang manfaatnya kita lebih banyak ilmu yang kita dapat yang mungkin di saat kuliah itu belum kita dapat. Lebih banyak hal-hal yang bisa kita terapkan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan semua ini tujuannya cuma satu, tujuan akhirnya ke pencapaian hasil pendidikan yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, berikutnya lagi juga tujuannya bermanfaat untuk anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak ini juga merasa lebih merdeka. Bagaimana Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu guru yang bisa memerdekakan anak, belajar dengan perasaan dan hati yang gembira, belajar dengan sesuai kebutuhan mereka masing-masing, dan semua terlayani dengan baik. Berikutnya lagi yang bermanfaat sekali ini juga tentunya bagi lingkungan sekolah. Nah, bagi atasan tentunya, dengan memiliki beberapa guru penggerak ini, banyak hal inovasi yang baru, banyak program-program baru yang bisa dilaksanakan, atau mungkin banyak inovasi-inovasi dari program yang sudah terlaksana di upgrade lagi. Banyak hal yang bisa dikolaborasi dengan kepala sekolah. Ini tentunya tujuannya juga untuk memajukan lingkungan sekolah kita, yang pastinya Bapak Ibu wali murid juga akan senang sekali. Murid-murid juga akan senang sekali. Nah, dari lingkup sekolah ini, bayangkan kalau dari beberapa sekolah itu semua memiliki guru penggerak dan sekolah ini bisa bergerak berinovasi yang lebih baik lagi. Bagaimana jika sekolah sekecamatan Kepanjen semua punya guru penggerak? Pasti tentunya sekolah-sekolah ini juga punya inovasi-inovasi yang baru, yang pastinya akan memajukan kecamatan Kepanjen. Nah, kalau ini tergerak di semua kecamatan, pastinya juga akan berimbas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, pendidikan Kabupaten Malang akan lebih maju lagi. Nah, tidak akan jadi kendala untuk kita mengikuti atau mengimbangi pendidikan yang ada di Kota Malang. Bapak Ibu, banyak ilmu, banyak kenalan baru, banyak hal yang kita belum tahu, nanti kita jadi tahu. Kita masih satu modul, tapi dari kita bertiga ini banyak hal yang benar-benar baru yang memang kita, oh ini di kuliah kok tidak diajarkan. Oh, ternyata ngajar itu seperti ini harusnya. Bapak Ibu, semoga semoga nanti teman-teman kedepannya entah 1, 2 ada yang tergerak untuk mengikuti program guru penggerak, karena manfaatnya banyak sekali. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah
di kegiatan hari ini. Yang kami sampaikan hari ini hanya secuil ilmu yang kami dapat, tidak banyak. Ini hanya dari bagian modul 1.4, itu pun tidak semua. Nah, berarti kita sudah jalan di modul 1. Nah, Bapak Ibu, semoga hari ini ilmunya bisa dimanfaatkan dengan baik, diserap dengan baik, dipahami. Semoga kita semua bisa bergerak dan menggerakkan bersama-sama. Semoga tujuan SDM Pembangunan Kerja bisa tercapai di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini saja sambutan yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita bisa mengikuti sesi berikutnya. Terima kasih, Is, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah yang berkenan hadir hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menghadiri kegiatan hari ini yang merupakan kegiatan pembahasan dan diseminasi dari aksi nyata CGP Angkatan 9 terkait dengan budaya positif. Beberapa materi sudah disampaikan oleh rekan kami. Yang pertama oleh Bapak Fendi kemarin tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Yang berikutnya materinya sudah disampaikan oleh rekan kami Bu Sunarmulan tentang 5 kontrol guru. Bapak Ibu masih ingat materinya? Masih ingat, alhamdulillah. Masih ingat, semoga tidak ingat tempat tidur hari itu ya, ditunda sebentar. Bapak Ibu, posisi kontrol ini ada kaitannya dengan materi saya. Lalu keyakinan kelas juga ada kaitannya dengan materi saya. Jadi materi kami bertiga ini saling berkaitan. Kebetulan kemarin materinya banyak ya. Dari Pak Fendi lumayan banyak, dari Bu Mulan juga lumayan banyak. Sebenarnya materi saya ini tidak terlalu banyak, Wis. Sebenarnya materi saya itu cuma sedikit, tapi padat. Seperti orangnya yang ngomong. Materinya itu sedikit, tapi lumayan. Nanti kalau dibilang dibuat berpikir keras juga berpikir keras, dibilang dibuat santai juga bisa santai. Yes, tergantung Bapak Ibu lah. Monggo dinikmati dengan menikmati tahu dan menikmati materi tentang segitiga restitusi. Barangkali dari Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mendengar apa itu segitiga restitusi? Belum sama sekali. Apakah dulu sudah pernah diberikan di perkuliahan? Belum. Oh, waktu itu tidak masuk. Karena waktu itu tidak masuk, hari ini saya sebagai dosen di sini ya Bapak Ibu ya, saya akan memberi materi perkuliahan tentang segitiga restitusi. Maka Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Sebentar saja. Nanti kalau saya bilang menunjuk siapa saja dengan menyebutkan namanya. Contohnya seperti Dar, silakan. Langsung berlanjut namanya harus. Jadi Bapak Ibu acak yang ditunjuk aja. Bapak Ibu harus siap konsentrasi. Jadi kita mulai. Konsentrasi dimulai. Dar mulai. Tidak boleh. Orang lain. Dia yang ditunjuk ini siap. Yang kelas juga yang. Dar bisa.
Hebat, hebat. Semua Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Judulnya penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Baik yang menyanyi ya. CKP angkatan 9 SDN 4 Mangunrejo. Nah ini nanti ada lagi Bu, nanti di berikutnya itu segitiga restitusi baik Bu Ika atau segitiga restitusi baik dia itu nanti ada itu Bu. Sementara masih baik Bu Endra. Oke, Bapak Ibu apa sih segitiga restitusi? Segitiga tahu? Segitiga ya? Ada berapa sisi? 3. Kita mulai dari kelas 1. Berapa sisi segitiga? 3. Ada berapa macam segitiga? Banyak. Apa saja? Oke, banyak. Sama sisi, sama kaki, siku-siku. Nah, kalau sekarang sama restitusi. Segitiga restitusi ini kita lihat apa sih itu restitusi? Nah, Bapak Ibu, restitusi itu sebagai sebuah cara, salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa. Jadi salah satu cara untuk menanamkan budaya atau disiplin positif kepada siswa. Disiplin positif itu artinya ya sikap disiplin yang arahnya ke sikap yang positif. Nah, menurut dosen, bukan dosennya Gojek ya, bukan. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nantinya mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan kepribadian atau karakter yang lebih kuat lagi. Lalu restitusi ini juga dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Nah, restitusi ini juga menguntungkan si korban, juga menguntungkan si pembuat salah atau disebut win-win solution. Apa sih Bapak Ibu? Restitusi ini tujuannya yang pertama, menguatkan karakter anak. Saat dia kembali ke kelompoknya itu dia bisa lebih baik lagi dengan karakter yang kuat dan lebih baik lagi. Yang pertama, yang kedua juga membantu siswa untuk menjadi punya tujuan yang jelas apa sih yang akan dilakukan, punya sikap disiplin yang jelas yang baik. Lalu juga yang penting ini untuk memulihkan rasa pada dirinya saat dia merasa bersalah atau telah berbuat kesalahan. Bagus Ibu, kok bingung? Nah, kita lihat berikutnya ya. Restitusi ini di CGP ini kaitannya dengan materi belajar dewantara ditampilkan dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog antara guru atau wali murid dengan murid tersebut ya, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Dialog, ngobrol, ngomong, baik itu guru yang ngobrol dengan muridnya ataupun itu Bapak Ibu wali murid. Restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi Bapak Ibu punya salah lalu ditebus, karena kemarin aku salah, kata aku minta maaf, sini tak kasih apa untuk menebus kesalahan. Bukan seperti itu ya. Tetapi restitusi ini kan saat anak berbuat salah, anaknya belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Contoh kemarin bulan juga memberi contoh ya. Kemarin itu mau presentasi lampunya mati. Kok salah itu kok nggak di print itu PPT. Nah, ternyata harusnya itu menjadi pelajaran. Nah, saat dia jadi pelajaran, saat hal itu terjadi lagi, dia sebenarnya sudah punya apa? Antisipasi. Oh, nanti kalau lampunya mati lagi, saya print dulu aja. Jaga-jaga kalau lampunya mati
Ini namanya belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Dari kesalahan kemarin, ojo sampailah aku untuk lomboi mati di mana gunung siap. Nah, kemarin bulan ternyata terjadi lagi. Nah, berarti ada 2 kali pembelajaran yang nantinya akan digunakan saat ada pengalaman yang lain lagi. Itu contoh Bapak Ibu. Sama dengan anak, saat anak mempunyai kesalahan, misalkan ya, tidak sengaja menjatuhkan botol temannya sampai pecah. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak mengulangi lagi menebus kesalahan, tapi dia ambil pelajaran dari kejadian tadi. Oh, berarti harus hati-hati. Lain kali kalau menaruh botol saya sendiri juga dengan saya, berarti harus di tempat yang lebih aman. Itu ada pelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Minta tolong Mbak Suki, yang kedua dibacakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Karena begini Bapak Ibu, biasanya saat terjadi suatu kasus ini ada pecah kongsi. Si A dan si B bertengkar. Ini dendam sampai ke bawah teman. Nah, saat diadakan restitusi itu ngobrol. Kita temukan masalahnya itu akarnya dari mana, bagaimana nanti solusinya supaya yang ini baik, yang ini juga baik. Terus bagaimana anak-anak juga menjadi lebih baik lagi. Ini dapat meningkatkan hubungan yang awalnya lebih jadi lebih baik lagi. Itu tujuan berikutnya. Bu Santi, yang ketiga dibacakan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Saat anak menghadapi masalah, sodorkan pilihan solusi. Bagaimana nanti kamu memecahkan masalah ini? Apa yang nanti yang akan kamu lakukan? Misalkan dia kok belum punya pandangan, beri solusi ya, beri pilihan. Apakah kamu harus seperti ini atau kamu pilih seperti ini? Apakah kamu ingin tetap jadi anak yang seperti ini, salah terus, atau kamu ingin memperbaiki jadi anak yang lebih baik lagi nanti ke depannya? Bagaimana? Anak suruh pilih antara dua itu. Kalau memang ingin jadi anak yang lebih baik lagi, nah bagaimana? Yang pertama yang harus dilakukan apa? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Diberi pilihan opsi. Kemudian yang berikutnya dibacakan. Yang atasnya. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bapak Ibu, anak-anak itu pembelajaran Kiai Dewantara itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan Kiai Dewantara ini mengajarkan kepada Bapak Ibu guru untuk menuntun anak mencari kodratnya masing-masing. Nah, di dalam diri anak itu Bapak Ibu, pasti mereka punya kebajikan yang belum tergali. Nah, caranya dengan restitusi kita ajak ngobrol, ini menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, sisi baik anak. Bagaimana sih kamu? Nalurimu bagaimana? Sifat baikmu yang seperti apa? Kamu seperti ini itu nanti pinginnya itu pinginnya mau yang jadi bagaimana? Dituntun, dieksplor. Nyatanya jawab. Pak Sata minta tolong berikutnya dibacakan. Restitusi mencari. Bagaimana Pak Sata? Restitusi tidak kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu mana sudah dijelaskan sama Pak Fendi ya. Apa aja Bapak Ibu? Kesenangan, penguasaan, merasa diterima atau diakui. Ada lagi? Apa?
dasar ya anak-anak. Semua manusia ini, semua manusia itu punya kebutuhan kesenangan. Berarti semua itu punya kesenangan yang harus tercukupi. Contohnya Pak Jatan, Pak Meni, senangnya main game apa Pak? Main game apa? PUBG. Itu kesenangan kok. Ada kesenangan tersendiri. Roblox kan, ada Sakura, nah itu kesenangan yang di situ ada kepuasan. Ya, contoh lagi mungkin, oh Pak David sukanya main sepak bola, kesenangan itu, kesenangan. Yang mana itu kalau tidak disalurkan itu bisa menyebabkan stres, sakit kepala, pusing, bro, itu kesenangan. Terus kebutuhan dasar lagi apa saja Pak tadi? Kesenangan, terus apa lagi? Penguasaan Bapak Ibu, penguasaan. Semua orang itu punya hak untuk menunjukkan apa ya? Ini loh, kekuasaan. Jadi intinya gini, seperti Bu Is sebagai kepala sekolah, tentunya ibu ini punya kekuasaan di wilayah sekolah kita. Nah, Bapak Ibu guru punya wilayah di kelas masing-masing. Nah, mungkin di pelajarannya masing-masing. Ini penguasaan. Di rumah juga seperti itu. Penguasaan. Bapak Ibu itu punya hak asasi untuk mengeluarkan kemampuannya, menunjukkan kemampuannya. Itu tadi mungkin ditunjuk sama berhak jadi ketua RT, atau mungkin jadi ketua takmir, atau mungkin jadi pengurus masjid, atau jadi ketuanya apa? Yang tahlilan itu apa namanya? Jemaah itu ya, Bapak Ibu ya, itu semua orang punya itu untuk dicukupi, itu harus terpenuhi. Nah berikutnya lagi, untuk kebutuhan dasar untuk diakui Bapak Ibu, diterima. Bagaimana sih? Apapun bentuk anak, bentuk manusia, mereka itu cuma ingin diterima dengan lingkungan di sekitarnya. Apapun kemampuannya, kompetensinya, sanggup atau tidak. Misalkan ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di bahasa Indonesia atau di olahraga, mereka itu cuma ingin diterima, diakui keberadaannya, bukan dianggap sebelah mata. Nah, itu loh tugasnya Bapak Ibu untuk mencukupi semua kebutuhan ini. Ini tugasnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Yaitu tadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang melakukan sesuatu. Mungkin dia nakal atau ke temannya usir, ada hal yang belum dia cukup di dalam dirinya. Contoh kesenangan, besok main PUBG, besok main game, HP disita, dia cari cara biar seneng. Aku sini konco gue wes akan baik konco gue wes, kesenangan gitu. Karena ada hal yang belum tersalurkan. Nah, tapi arahnya ke negatif. Karena ini tadi belum tersalur, jadinya arahnya ke negatif. Nah, ini semua ini kebutuhan dasar ini makanya harus dipenuhi, harus dicukupi. Itu Bapak Ibu. Bu Ika minta tolong berikutnya dibacakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu tidak hanya kepada murid kita, Bapak Ibu wali murid, tapi juga kepada diri kita sendiri. Introspeksi diri. Yes, bingung ini ya. Duduk di kamar, ada kocok. Aku matiku lapu sih kok matiku lah. Memang saya dirinya sendiri, kayak orang edan ya. Yang gender, tapi itu sebagian dari refleksi diri, dari restitusi diri. Sampai kapan sih kamu mau jadi seperti itu? Sampai kapan? Yuk kita perbaiki. Nah itu contohnya. Kayak saya sekarang rumah-rumah, tapi yuk jangan waktu di tempat rame ya Bapak Ibu ya. Takutnya dikira mau ikut lapo, mau ngerti dewe lah. Mulai kapan nah ini gitu ya Bapak Ibu ya, itu. Nah berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Betul Bapak Ibu, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakannya,
bukan tindakannya yang dieksplor, kamu ngapain tapi karakternya yang diperbaiki. Berikutnya restitusi itu menguatkan apa? Menguatkan karakter yang sudah ada di dalam diri anak ini, dieksplor lagi supaya lebih kuat lagi, lebih muncul, lebih dominan lagi. Tentunya ke arah yang positif. Berikutnya restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu tadi memperbaiki siswa sehingga dia sudah siap kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan yang lebih positif. Halo? Ya. Jadi karakter. Bapak Ibu, sekarang kita intip segitiga restitusi. Inilah namanya segitiga restitusi. Kelihatan apa boleh? Ada garis merah, ada garis biru. Nah itu ada 3 sisi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Kelihatan apa boten nggih? Segitiganya kelihatan tulisannya. Oke, saya bacakan. Sisi yang pertama, ya, ada validasi tindakan yang salah. Sisi berikutnya menanyakan keyakinan. Sisi yang berikutnya menstabilkan identitas. Saya ulang. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Oke. Contoh kalimat yang digunakan saat kita ngobrol ke anak ya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita bisa menyelesaikannya. Berikutnya juga, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh kalimat yang disampaikan saat kita menstabilkan identitas anak. Nah, ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit nanti dilakukan restitusi. Nah, hal ini karena yang pertama, pasti dia punya rasa bersalah yang sangat besar, yang menguras energinya. Yang kedua, merasa bersalah sehingga dia merasa dirinya itu anak yang gagal. Ngecap anak dewe, aku arek nakal, aku arek gak pinter, aku arek bedik. Nah, itu rasa gagal. Lalu berikutnya rasa bersalah itu juga akan membuat dia terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa dibuat lagi. Makanya saat kita ngobrol dengan anak, perlu kita sampaikan kalimat-kalimat ini supaya anak tidak merasa gagal, supaya anak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri sampai menjadi anak yang sukses. Bapak Ibu pernah menyampaikan kalimat ini ke anak? Pernah? Mungkin pada prinsipnya kita semua sebagai guru itu sudah pernah melakukan ini. Cuma kita tidak sadar ini istilahnya apa dan ini seperti apa. Walaupun dan yang digarisbawahi adalah tidak ada di dalam hati guru itu yang menginginkan putra putrinya itu tidak baik. Pasti semuanya ingin baik. Seperti contohnya kemarin ketika ada di depan hari Senin. Hari Senin itu kan harusnya anak-anak berpakaian yang rapi, bersih, gitu karena masih hari Senin. Ternyata ada salah satu siswa putri itu datang dengan jilbab yang kotor, baju yang kotor dan roknya tidak disetrika. Itu kelas 5A. Kaila apa siapa itu namanya. Ketika itu langsung saling ke saya tanya, kenapa kok bajunya kotor, nah apa nggak dicuci? Ini kan hari Senin. Iya Bu, kemarin tidak sempat saya cuci. Loh, kenapa kok tidak sempat dicuci? Apa memang tidak ada acara apa kok tidak sempat dicuci? Tidak Bu. Mama kemana? Saya tanya gitu. Atau orang tuanya kerja di mana? Ternyata mamanya itu kerja di luar negeri, ayahnya itu sopir. Jadi mungkin dia tinggal sama nenek dan tidak ada yang mengurusi dia. Dari situ saya
sadar bahwa semua anak itu memang kepinginnya itu baik, tapi karena memang keadaan yang tidak. Nah, kebetulan ketika di jam pertama itu saya masuk di kelas 5A dan sampai pulang karena kemarin pulang jam 10. Ketika mau pulang saya dekati lagi, itu saya tanya, Kaila kalau di rumah kegiatannya apa saja? Ya dia bercerita tentang kegiatannya. Ya Dok ya, karena memang tidak ada yang membantu, coba Kaila berusaha sendiri, mandiri, tambah hebat kalau kamu bisa melakukan ini karena teman-temanmu yang lain masih dibantu oleh orang tuamu, kamu sudah melakukan ini sendiri. Kamu akan jadi anak yang hebat kalau kamu bisa melakukan seperti ini. Nanti sampai rumah bajunya dicuci karena ini masih panas dan masih pagi, pasti besok kering dan bersih. Itu saya lakukan seperti itu kok dia ya tidak tahu apakah dia dilakukan atau tidak karena hari ini tadi saya nggak masuk ke kelas 5A, jadi saya tidak tahu dilakukan apa tidak. Terima kasih. Contoh apa namanya peragaan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Sekarang ada sedikit tugas untuk Bapak Ibu. Ya, tugas ini menjadi tugas penutup. Berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi dalam upaya penerapan disiplin positif dan untuk upaya mengembangkan posisi diri Bapak Ibu guru sebagai manajer. Bapak Ibu bisa dibaca, ada kasus Anto dan Dino. Kalau nggak bisa saya share di grup. Itu bisa dibaca? Oh ini. Bapak Ibu akan ada 3 kelompok, nanti ada 3 pertanyaan. Nanti akan ada 3 pertanyaan. Saya bacakan ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Nah, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Bapak Ibu ingin saya share ya di grup keluarga, monggo dibuka yang kasus nomor 4. Ya, kasus nomor 4. Nah, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Nah, berikutnya Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Nah, Ibu Suti berpikir sebentar dan menganggap kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali jam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah berjengkel lama dan bersama pulang. Saya minta tolong kelompoknya Pak Vindi ya.
Salah satu jadi Anto, salah satu jadi Dino, dan salah satu jadi Bu Suti. Nanti dua kelompok yang lain yang mengamati. Bagian ada yang mengamati nanti. Kira-kira sisi segitiga restitusi apa saja yang sudah diterapkan. Pertanyaan nanti kelompok 1 mengamati soal nomor 1, ya. Lalu kelompok 2, kelompoknya Bu Ika, nanti menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, kelompok 3 Bulan menjawab pertanyaan yang ketiga setelah mengamati reka adegan berikut. Ya, kelompok 1 kelompoknya dia pertanyaan nomor 1, kelompok kedua Bu Ika kelompok pertanyaan yang nomor 2, kelompok 3 pertanyaan yang nomor 3. Yang adakan bisa dimulai? Bisa dimulai Bapak Ibu? Tidak apa sampai dilihat jawaban. Ya, mana yang Anto mana sih? Ayo kalian Antonya gerget. Saya dulu kayak masalah Bu, jadi soal temperamental. Apa emosi? Sekarang begini, kemarin sudah kira-kira kelas kan? Kamu kelas berapa? Satu B Bu. 1B. 1B berarti ada kelasnya kemarin apa? Menjaga ketertiban. Tadi yang sudah kalian lakukan apa tadi di halaman? Betul sekali ya. Sesuai tidak sama kemarin yang sudah kalian yakini di kelas kemarin? Tidak. Lalu sekarang apa yang harus kamu lakukan? Itu kajiannya Dino. Kalau sudah selesai, saya bukan di koran. Kelas 1. Nanti kalau kalian salah, saya kembali kalau itu saya bisa marah ini. Saya harus bagaimana ini? Saya nggak balik itu akan begini. Oh, ya. Tadi bisa sampai ke kelas itu karena apa? Kekuatannya sehingga lepas Apa yang harus kamu lakukan kalau sudah kamu melakukan seperti itu? Apa dibiarkan saja itu nantinya sampai terlepas bedanya kelihatan? Bedanya kelihatan. bisa
Bagaimana kalau misalnya kamu menjahit kancingnya dulu bisa? Bisa. Gimana ya? Saya Sudah ada rasa untuk bertanggung jawabnya. Coba nanti belajar gimana caranya menjahit. Nanti nanti ada yang akan mengajari dari Pak Irfan. Tahu Pak Irfan ya? Guru tata. Pak Irfan, Pak Irfan, minta tolong Pak Irfan. Pak Irfan ini muridnya dua ini loh. Pak Irfan, ini kan ke kamera Pak Irfan. Nah, terus ini kancingnya terlepas ya, sampai kelihatan. Nah, yang ini itu siapa? Aku mau bertanggung jawab. Sebenarnya saya tadi sarankan gimana kalau ini dijahit, dengan rambu-rambu, tapi ya apa? Jahit itu apanya duduk? Kalau di sekolah jahit kalau di sini kan bisa pakai manual. Maksudnya kita yang lain. Maaf ya. Apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Menurut kami, posisi kontrol yang digunakan Ibu Suti tadi dominan yang manajerial. Manajer. Karena selain bertanya kenapa kok penyebabnya, Bu Suti memberikan solusi hingga terselesaikan. Bu Suti memberikan solusi hingga terselesaikan dengan baik. Baik, saja. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih. Baca soal dan jawabannya. Monggo. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dibuatkan, bagaimana Antar dibuatkan oleh Bu Suti. Tadi Ibu Suti sudah sama-sama memberikan nasihat kepada keduanya, Dino dan Anto. Memang kalau dalam kasus pertengkaran kedua anak itu memang pasti sama-sama salah kadang-kadang. Kalau Dino tadi tidak melawan atau tidak memberikan respon, maka Anto juga tidak akan menarik bajunya sehingga kancingnya terlepas. Sehingga Bu Suti juga sudah betul menguatkan kedua-duanya bahwa Dino harus mudah mengontrol emosi dan bisa memaafkan Anto, sedangkan Anto juga harus bertanggung jawab karena sudah melepaskan kancing bajunya Dino. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Sudah betul. Sekarang coba kita intip ya. Sebenarnya jawabannya bagaimana? Hasil analisis dari nomor 1. Ya. Posisi kontrol Bu Suti sebagai manajer sudah betul. Terbukti dari langkah apa saja? Yang pertama, ada langkah menstabilkan identitas. Ya, sehingga saat menstabilkan identitas ini Dino bercerita
Lalu Bu Suti juga melanjutkan bahwa kesalahan itu hal manusiawi, bahwa mempertahankan diri itu juga hal yang penting. Nah, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena Dino ada di kepala sekolah. Lalu yang berikutnya, Bu Suti juga melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, sebagai kepala sekolah, Bu Suti menenangkan keduanya. Nah, Dino, sepertinya kami sedang marah sekali. Ditanyakan tuh. Lalu menanyakan keyakinan, Bu Suti juga melanjutkan bertanya keyakinan sekolah yang memperbaiki kesalahan terhadap Anto. Dino pun perlahan mengangguk, bertanya balik pada Anto untuk memperbaiki masalah. Kalau melihat itu bagaimana? Nah, cara sudah betul semua yang disampaikan. Nah, hasil analisis nomor 2. Nah, ini yang dilakukan Bu Suti juga menguatkan kepada dua anak tadi. Menanyakan, Dino sepertinya sedang marah ya. Lalu memberi ulasan jawaban seperti yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, diberi penguatan dan penegasan. Anto juga itu dikuatkan. Bu Suti bertanya apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ini penguatan tindakan. Nah, jadi yang disampaikan tadi penguatan ke anak sudah si A diberitahu, si B diberitahu. Itu juga sudah. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan ini yang ditanamkan. Ada nilai saling menghormati. Ya, sesama tim, sesama teman harus saling menghormati, saling pegang rasa. Ada rasa tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, apakah salah jawabannya? Tidak, semua betul. Semua betul, karena Bapak Ibu pasti punya pandangan masing-masing. Bapak Ibu, dari sini, dari penerapan segitiga restitusi ini yang diharapkan apa sih? Diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa menempatkan diri sebagai manajer. Ada apa masalah apa saja di kelas, di sekolah, Bapak Ibu berusaha menjadi seorang manajer, sehingga anak-anak bisa menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, terima kasih. Salam guru putra. Bergerak, bergerak, bergerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah selesai sesi kita hari ini. Saya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena sudah duduk di sini sampai jam segini, jam 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata di Jakarta 9 sudah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu-ilmu yang kami berikan, saya dan rekan-rekan, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan semua untuk kemajuan pendidikan. Semoga kedepannya ada CGP lagi dari SDN 4 Pamongrejo, dan semoga makin banyak kegiatan seperti ini yang bisa menambah ilmu kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada kata dan tutur kata dari kami, sikap kami yang salah saat menyampaikan materi, baik dari saya maupun rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya mohon maaf, saya mohon undur diri. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Cahyo, wali kelas 5B. Pesan dan kesan dari mengikuti kegiatan diseminasi GGP Angkatan 9 kemarin menurut saya sangat bermanfaat, terutama pada pemateri yang disampaikan oleh Ibu Novi kemarin tentang segitiga restitusi. Saya itu lebih mengena atau lebih pas untuk anak-anak pada yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, di mana saya itu sering menjumpai tentang perilaku atau keyakinan pada anak-anak itu yang ketika salah, dan saya itu bingung mau anak ini ditreatment seperti apa. Jadi pada materi yang ketiga itu menanyakan keyakinan ini, saya jadi tahu perilaku anak-anak itu yang akan saya validasi itu seperti apa, dan saya identitas seperti apa, sehingga saya mendapatkan sebuah data yang valid dan mengaitkan keyakinan anak-anak itu pada sikap
yang salah sehingga menjadi benar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.